Oke, teman-teman. Jadi, untuk lab ini tuh, lab 5 kita akan membangun sebuah database server, dan nanti akan ada aplikasi yang bisa teman-teman coba untuk membuktikan bahwa database itu bisa diakses. Nah, jadi kita akan mengerjakan seperti ini nantinya. Dari task yang pertama, kita bakal buat security group. Kemudian setelah itu nanti akan men-set subnet group. Yang ketiga, kita akan bikin si Amazon RDS database instance-nya sampai akhirnya nanti kita bisa masuk ke aplikasinya. Kita bisa input data ke situ ya, insert, update, delete. Kita bisa cobain apps-nya seperti itu. Kita akan mulai saja. Jadi untuk mengerjakan lab 5 ini kurang lebih waktunya 30 menit. Harusnya sangat cukup sih untuk nanti teman-teman kerjainnya. Gimana? Punya teman-teman ada yang udah berhasil nyala? Atau sama masih nunggu juga? Saya udah berhasil, Bu. Oh, oke. Coba ya, semoga ini cepat. Nanti ada pas create RDS-nya itu juga ada agak nunggu lah sekitar 3-4 menit gitu ya. Tuh lumayan nunggu juga. Ditunggu sampai ke create. Kalau mau duluan ke tas satu boleh. Kalau mau barengan, tar tunggu saya hijau ya. Oke, sekarang sudah hijau. Saya buka konsolnya. Saya pindahin aja ya layarnya ke sini. Tas yang pertama itu kita akan create security group. Di panduannya untuk create security group ini kita perlu masuk ke service untuk cari VPC. Nah, VPC itu dia adanya di Network and Content Delivery. Nah, jadi VPC ini adanya di Network and Content Delivery. Kita akan create security group. Caranya di bagian kiri kita cari security group. Kemudian kita create security group. Nah, di sini kita kasih nama. Kalau di panduan ini kita disuruh kasih namanya DB Security Group. Kemudian description-nya kita isi. VPC-nya kita pilih yang lab VPC, teman-teman. Sampai sini apakah sudah? Kalau udah, kita lanjut ya. Di bawahnya ada inbound rule. Inbound rule yang ini kita akan add rule. Type-nya kita pilih yang MySQL Aurora. Nah, yang ini. Kemudian source-nya kita search di sini. Disuruhnya ngetik SG seperti ini ya. Nah, di sini ada namanya Web Security Group. Kita pilih yang inbound rule-nya yang ini. Kalau sudah, kita turun ke bawah, create security group. Tunggu sampai berhasil. Nah, kalau sudah ada hijau seperti ini, sukses, berarti security group-nya sudah berhasil dibuat ya, namanya DB Security Group. Kalau tas satu sudah selesai, kita lanjut tas 2. Tas 2 itu kita diminta untuk meng-create subnet group. Untuk service-nya, kita cari RDS, berarti ke database ya. Nah, ini RDS, Aurora and RDS. Di bagian sebelah kiri ada subnet group. Kita create subnet group ini. Namanya, panduannya di subnet group. Kemudian teman-teman diminta untuk kasih description juga. Dan jangan salah VPC-nya sama dengan yang tadi yaitu lab VPC. Kalau sudah turun ke bawah, nah subnet ini kita tentukan di AZ mana nih? Dua AZ yang kita perlu pilih. Misalkan pilih A sama B gitu ya. Silahkan si subnet ini
dia nanti akan ada di sini. Range-nya dari yang 10.01.0 garis miring 24 sama 10.0.3.0 garis miring 24. Nih ya, pakai ini. Kalau sudah, kita create. Nah, jadilah si subnet grupnya. Jadi ada dua AZ seperti itu. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke task 3. Task 3 kita akan create Amazon RDS database instance-nya. Caranya, kita ke bagian sebelah kiri ini ada database, klik aja. Nah, ini belum ada ya, instance-nya nggak ada. Kita create, lalu kita setting. Untuk eh, engine option-nya, kita pilih yang MySQL, kemudian turun ke bawah, ada template. Nah, template-nya kita untuk tas ini pakai yang dev garis miring tes ini ya. Lalu availability and durability-nya pilih yang multi-AZ, multi-AZ instant deployment. Lalu di bawahnya ada yang perlu disetting lagi. Nah, ini yang cukup penting untuk nama-namanya. Di sini lab strip DB kalau di panduan ini ya. Lalu eh, master username-nya admin ini diganti jadi main. Biasanya kalau kita nginsak kan suka apa username-nya admin, password-nya admin gitu ya. Eh, nah, kalau di sini dimintanya jadi main. Untuk passwordnya, kalau teman-teman mau set admin juga boleh, terserah teman-teman ya. Tapi untuk keamanan ya cari yang lain gitu. Kalau di sini master username-nya diganti main, kemudian passwordnya kita mau bikin sendiri. Nah, kalau kita bikin sendiri berarti harus pilih yang self-manage. Self-manage ini kita masukin master passwordnya. Kemudian untuk DB class instance-nya kita pilih yang opsi ketiga ini, DB T3 Micro. Kemudian storage-nya ini berarti kita nentuin database server kita itu mau berapa gitu ya storage-nya. Di sini SSD 23 ya, jangan 220 aja. Setelah itu turun ke bawah lagi, koneksinya ini VPC-nya pilih yang lab VPC yang sudah ditentukan untuk kita ya, lab VPC. Turun lagi ke bawah, ada existing VPC security group di sini. Nah, ini pilih yang tadi kita buat, yaitu yang DB security group. Karena kita pilih yang ini, defaultnya di uncheck. Lalu turun ke bawah lagi, cari yang monitoring. Nah, di bagian monitoring ini, lalu enhance monitoring ini di uncheck, turun lagi ke bawah, ada additional configuration. Di sini baru kita input nama database kita. Ya, jadi teman-teman, kalau yang tadi LabStripDB itu adalah nama instannya. Kalau di sini kita udah masuk ke nama database-nya. Nama database-nya kalau di lab ini disuruh nulisnya lab aja. Nah ini ya, kalau tadi sudah menginput nama database-nya, ini kita uncheck yang enable automatic automatic backup-nya, enable automatic backup-nya di uncheck, enable encryption juga di uncheck. Kemudian setelah itu kita create database. Nah, setting-setting saat nge-create instant itu yang penting. Oh, ini ada harganya juga ya. Berapa tuh total estimasi bulanannya. Nah, ini yang teman-teman perlu tungguin sampai berhasil untuk tampil ya. Ditunggu sampai instantnya berhasil di-create.
Jadi teman-teman harus pastikan kalau sekarang statusnya masih creating, nanti dia akan berubah ya sampai dia available. Eh, Modifying, terus terakhir available. Kalau available berarti teman-teman udah siap tuh untuk dipakai. Kalau masih seperti ini berarti kita perlu nunggu sih. Gimana punya kalian? Oh nih udah. Sekarang sudah hijau ya. Sudah hijau sukses. Oh kalau teman-teman mau lihat info di bagian view connection detail ini bisa juga. Dia nampilin sih ya. Informasi main username-nya. Taruh aja ke Notepad. Kalau teman-teman masuk ke sini juga sama ada ya. Di instannya LabDB ini. Di sini ada endpoint-nya. Gitu. Di password-nya teman-teman harus ingat-ingat ya. Jadi di sini juga bisa dilihat nih endpoint-nya. Nah, untuk eh masuk ke aplikasi webnya, teman-teman perlu bantuan ini. Perlu bantuan eh, cari IP kita. Caranya kita ke bagian AWS detail ini ya, AWS detail ini. Nanti di sini akan ada IP teman-teman untuk akses ke eh, halaman webnya. Nah, sudah ya. Jadi kalau teman-teman nggak berhasil, eh, silakan pakai incognito aja. Masuk ke RDS ini teman-teman. Masuk ke RDS ini. Silakan kopas endpoint yang tadi teman-teman punya. Database-nya namanya lab, username-nya main. Kemudian password-nya teman-teman copy password yang teman-teman buat. Jadi setelah itu kita submit, tunggu sekitar 10 detik. Nanti dia bakal nge-redirect ke rds.php. Nah, kalau sampai tampilan ini, berarti teman-teman sudah berhasil. Oke, misalkan namanya Kristianti itu. Terus namanya Meliana, teleponnya 08XX misalkan. Meliana Kristianti at gmail.com misalkan. Submit. Nah, kalau sampai terinput seperti ini berarti sudah betul. Ini bisa diedit juga. Misalkan Meliana at email.com. Ya, sudah teredit juga. Atau mau dihapus juga bisa. Seperti itu. Jadi udah bisa insert, update, delete seperti itu.